Dari kisah perjalanan hidup Dr. Zeni Abdullah atau Abu Doto ini kita bisa belajar satu hal berharga bahwa perjuangan memiliki banyak wajah. Berjuang tidak melulu soal memegang senjata. Menjadi dokter yang menghormati rakyat adalah perjuangan. Menjadi diplomasi yang menyuarakan perdamaian adalah perjuangan. Dan menjadi pemimpin yang melayani masyarakat dengan jujur juga merupakan bentuk perjuangan nyata. Tapi tentunya sebagai manusia biasa dan sebagai pemimpin politik, masa pemerintahan beliau tidak lepas dari kekurangan, tantangan maupun kritik. Namun terlepas dari segala perdebatan pandangan politik yang eh, ada, satu hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, dedikasi cinta ketulusan Abu Doto untuk melihat tanah air yang damai, bermartabat, dan sejahtera akan selalu abadi tercatat dalam tinta emas sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sas Kreatif. Hari ini Aceh berduka. Hari ini Aceh kehilangan salah satu putra terbaiknya. Hari ini Aceh kehilangan satu lagi pejuang yang tangguh, ya, tidak mengenal lelah untuk membangun Aceh, yaitu mantan Gubernur Aceh, Dr. Zeni Abdullah. Tepatnya tadi siang beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada beliau, menerima segala amal ibadahnya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, tetap sabar, penuh kesabaran, dan juga penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mengangkat flashback ke belakang di mana sosok beliau, ya, Dr. Zeni Abdullah ini, atau yang sering disapa dengan Abu Doto. Hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk menengok ke belakang, mengenang sosok yang memiliki tempat yang khusus, sangat dihormati dan melekat erat dalam lembaran sejarah Aceh. Sosok tersebut tidak lain adalah Haji Dr. Zeni Abdullah, atau yang lebih akrab disapa Abu Doto. Mendengar nama Abu Doto, ingatan kita pasti akan langsung tertuju pada satu sosok yang berwajah teduh, pembawa ketenangan, namun memiliki prinsip yang sekokoh batu karang. Kabar wafatnya beliau beberapa waktu lalu menyisikan duka yang teramat mendalam bagi seluruh rakyat Aceh. Bahkan Indonesia, kepergian bukan sekedar kehilangan seorang mantan pejabat, melainkan berpulang salah satu saksi sekaligus aktor kunci dari perjalanan panjang sejarah konflik hingga perdamaian Aceh. Beliau ini unik. Sahabat mengapa? Karena sepanjang hidupnya beliau melakoni banyak peran yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter yang menyembuhkan, seorang pejuang yang gigih, diplomat ulung di panggung internasional bagi gerakan Aceh Merdeka, hingga akhirnya dipercaya menjadi nahkoda, menjadi gubernur Aceh masa-masa krusial pasca konflik. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas, mengalir sampai tak mengalir santai tapi mendalam mengenai perjalanan hidup seorang Dr. Zeni Abdullah. Mulai dari masa kecilnya di PD, dedikasinya saat pertama kali memakai jas dokter, lika-liku perjuangannya di hutan hingga ke luar negeri, masa-masa kepemimpinannya di birokrasi, sampai pada warisan berharga atau legasi yang beliau tinggalkan untuk masa depan tanah Rencong. Jadi, apa makna
dari perjalanan sebuah hidup Dr. Zeni Abdullah. Masa kecil dan pendidikan beliau, benih dedikasi dari Pidia. Sahabat sekalian, untuk memahami besarnya jiwa seseorang tokoh, kita harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Dr. Zeni Abdullah lahir di satu gampung Berih, ya, di salah satu gampung di Mutiara, yaitu di Benun 24 April 1940. Beliau lahir di sebuah wilayah yang terkenal melahirkan banyak tokoh-tokoh besar dan pejuang tangguh, yaitu di Kabupaten Pidie, Aceh. Zaini kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak sembarangan. Keluarga beliau dikenal sangat religius, memegang teguh nilai-nilai keislaman, dan memiliki ketertarikan emosional yang sangat kuat dalam sejarah perjuangan masyarakat Aceh melawan ketidakadilan. Lingkungan masa kecil inilah yang secara tidak langsung membentuk karakter Zeni. Disiplin, mandiri, peduli pada sesama, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Pendidikan dasarnya ditempuh di Bernun, sebuah kota kecamatan yang sibuk di Pidie. Menyadari pentingnya pendidikan untuk masa depan, Zeni muda tidak pernah main-main dalam belajar. Tamat dari sekolah dasar, ia merantau sedikit lebih jauh untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP di Sigli, di ibu kota Kabupaten Pidie. Semangat belajarnya yang menggebu-gebu kemudian membawanya langkah kaki ke kota raja, kota yang sekarang kita kenal sebagai Banda Aceh, untuk menempuh pendidikan di jenjang SMA. Sejak masa sekolah ini, teman-teman sebayanya sudah melihat bahwa Zeni adalah sosok yang tekun. Dia bukan tipe anak muda yang suka hura-hura. Pikirannya jauh ke depan. Dia punya cita-cita yang mulia, yaitu ingin mengabdi dan menolong orang lain secara langsung. Dan jalur yang dipilih saat itu adalah dunia kesehatan. Maka setelah lulus SMA, Zeni mengambil keputusan besar. Beliau merantau keluar dari Pulau Sumatera bagian utara menuju Medan untuk menempuh studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atau USU. Coba kita bayangkan, sahabat sas kreatif. Pada tahun 1950-an atau 60-an, kuliah di kedokteran ini bukan perkara mudah. Butuh kecerdasan di atas rata-rata, bahkan mental yang kuat dan biaya yang sangat tidak sedikit. Namun, dengan ketekunan, Zeni berhasil menyelesaikan pendidikannya dan resmi menyandang gelar dokter. Banyak orang hari ini mengingatkan Zaini Abdullah sebagai politisi senior, sebagai gubernur, atau sebagai petinggi GAM. Tapi ketahuilah, identitas pertama dan yang paling melekat di hati beliau sebenarnya adalah seorang dokter. Panggilan jiwa sebagai penyembuh inilah yang nantinya mewarnai setiap kebijakan dan langkah politiknya di kemudian hari. Menjadi dokter dan awal pengabdian di tengah dinamika. Setelah resmi menjadi dokter Zaini Abdullah langsung terjun ke lapangan. Beliau tidak memilih untuk diam di kota besar yang nyaman. Beliau pulang ke Aceh, mengabdikan ilmunya untuk mengobati masyarakat, masuk ke pelosok-pelosok desa, melayani warga yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Melalui profesi medis inilah mata dan hati Dr. Zaini terbuka lebar menjadi dokter di Aceh. Pada masa itu berarti harus siap mendengarkan keluh kesah rakyat kecil setiap hari. Beliau tidak hanya menyiksakan denyut nadi atau meresepkan obat untuk penyakit fisik pasiennya. Lebih dari itu, beliau melihat dan merasakan ada penyakit lain yang sedang melanda tanah kelahirannya, yaitu penyakit ini bernama kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakadilan sosial. Sahabat Sas Kreatif, periode tahun 1970 adalah masa-masa penuh dinamika dan ketegangan politik bagi Aceh.
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sedang tidak baik-baik saja. Ada rasa ketidakpuasan yang mendalam dari masyarakat Aceh terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan politik Jakarta saat itu. Letupan-letupan kecil kekecewaan itu bermuncul di mana-mana. Sebagai seorang intelektual muda yang saban hari berinteraksi dengan rakyat, Dr. Zeni berada di garis depan dalam menyaksikan dampak dari ketegangan politik ini. Beliau melihat bagaimana kemiskinan struktural membuat rakyatnya menderita, hati nuraninya bergejolak. Beliau merasa mengobati pasien satu persatu di dalam ruang publik atau di ruang-ruang praktik rumah sakit tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi oleh jutaan rakyat Aceh. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Dr. Zaini Abdullah mulai terlibat dalam diskusi-diskusi politik, membangun jaringan dengan para pemikir lain, hingga akhirnya mengambil keputusan berani mengubah garis takdir hidupnya secara radikal, bergabung dengan gerakan perlawanan. Bergabung dengan GAM, jalur diplomasi dan pengasingan. Ketika Tengku Hasan Ditiro mendeklarasikan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka pada akhir tahun 1976, Dr. Zeni Abdullah memutuskan untuk ikut ambil adil atau ambil bagian. Kehadiran seorang dokter spesialis seperti Zeni ini dalam gerakan tersebut tentu saja menjadi aset yang sangat berharga bagi GAM. Namun hal yang menarik yang perlu kita garis bawahi di sini. Di lingkungan GAM, Dr. Zeni Abdullah bukan sosok komandan lapangan yang memegang senjata di garis depan pertempuran fisik. Perannya jauh lebih strategis dari itu. Beliau ditempatkan di sektor diplomasi, pemikiran, dan penataan organisasi. Dalam struktur pemerintahan GAM yang dibentuk di hutan, beliau dipercaya mengembang amanah sebagai Menteri Kesehatan. Peran yang sangat logis mengingat latar belakang keilmuannya. Ketika tekanan militer dari pemerintah pusat semakin masif demi keselamatan dan keberlangsungan organisasi, Dr. Zeni bersama beberapa petinggi lainnya terpaksa mengambil suatu kebijakan yang sangat ekstrim. Termasuk di dalamnya sang deklarator Hasan Ditiro harus mengambil keputusan pahit untuk meninggalkan tanah air. Mereka pergi berhijrah, mengasingkan diri ke luar negeri. Swedia kemudian menjadi pelabuhan utama mereka. Di Swedia kehidupan baru dimulai, tapi jangan dikira hidup di luar negeri itu tenang dan bersenang-senang. Di sana Dr. Jenny tetap bekerja keras sebagai tenaga medis untuk menghidupi keluarganya. Sambari di malam harinya atau di sela-sela waktu luangnya, beliau terus bergerakan roda organisasi GAM. Selama puluhan tahun di Eropa, Dr. Zeni menjelma menjadi wajah diplomasi internasional GAM. Beliau melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain, mengetuk pintu-pintu lembaga internasional, menghadiri sidang-sidang PBB, semua demi menyuarakan kondisi Aceh kepada dunia internasional. Di kalangan diplomat asing, Dr. Jenny dikenal sebagai negosiator yang ulung, pembawaan yang tenang, tutur kata yang teratur, dan logikanya yang runtut sebagai seorang dokter membuat orang-orang internasional menaruh hormat. Tidak selamanya harus diselesaikan dengan desingan peluru, melainkan bisa diselesaikan diketuk melalui meja-meja perundingan yang elegan. Beliau menjadi aktor kunci di balik layar perdamaian Helsinki. Sahabat-sahabat kreatif, konflik bersenjata yang berkepanjangan tentu membawa penderitaan yang luar biasa bagi Aceh. Bagi rakyat di rumput tebu. Puluhan tahun Aceh didera kekecemasan hingga akhirnya badai besar itu datang. Pada akhir tahun 2004, gempa bumi dan gelombang tsunami dahsyat meluluh lantakan bumi Serambi Mekah, ratusan ribu nyawa melayang dalam sekejap. Bencana kemanusiaan yang teramat pilu ini menjadi momentum titik balik bagi semua pihak.
baik pemerintah Indonesia maupun pimpinan GAM. Di luar negeri sadar, ego politik harus dikesampingkan. Aceh yang sedang menangis tidak boleh lagi ditambah bebannya dalam konflik bersenjata. Pembangunan kembali Aceh hanya bisa dilakukan jika ada perdamaian yang hakiki. Disinilah peran penting Dr. Zeni Abdullah kembali diuji oleh sejarah. Beliau menjadi salah satu tokoh kunci negosiator utama dari pihak GAM dalam rangkaian perundingan damai yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative atau CMA di Helsinki, Finlandia. Proses perundingan ini tentu saja berjalan alot, penuh ketegangan dan menguras emosi serta pikiran. Masing-masing pihak membawa argumen dan tuntutan yang kuat, namun berkat kepala dingin, kebijaksanaan dan keinginan luhur yang melihat rakyat Aceh hidup tenang, Dr. Zeni bersama delegasi lain berhasil merumuskan butir-butir kesepakatan. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005, Nota Kesepakaman atau yang kini kita kenal sebagai Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki yang ditandatangani. Senjata diletakkan, konflik berakhir, dan fajar baru perdamaian terbit di langit Aceh. Bagi masyarakat Aceh, Dr. Zeni Abdullah bukan sekedar mantan menteri di masa perang. Beliau adalah salah satu arsitek utama untuk merajut kembali tali perdamaian di tanah Aceh. Kembalinya ke tanah air memimpin Aceh sebagai gubernur. Setelah perdamaian tercipta, Dr. Zeni Abdullah memutuskan untuk pulang ke tanah air. Beliau melepaskan segala kenyamanan hidup yang sudah mapan di Swedia demi kembalinya mengabdi langsung di tanah kelahirannya. Transisi dari sebuah kegerakan perlawanan di hutan dan pengasingan menjadi bagian dari sistem pemerintahan resmi di dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu bukanlah hal yang mudah, namun proses demokrasi di Aceh membuka jalan itu. Tahun 2012 menjadi babak baru yang monumental dalam karir politik beliau. Dr. Zeni Abdullah maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada sebagai calon gubernur Aceh berpasangan dengan Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM. Pasangan yang dikenal dengan singkatan Zikir mendapat dukungan yang sangat masif dari masyarakat Aceh. Hasilnya mereka memenangkan pemilu tersebut dengan mutlak. Pada tanggal 25 Juni 2012, Dr. Zeni Abdullah resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai dengan 2027. Kemenangan dan pelantikan ini memiliki makna sejarah yang sangat mendalam dan luar biasa. Bayangkan seorang tokoh yang puluhan tahun berada di luar negeri memimpin gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat, kini berdiri tegak di bawah sumpah konstitusi untuk memimpin sebuah provinsi resmi Indonesia melalui jalur demokrasi yang sah. Itu adalah bukti nyata betapa indahnya rekonsiliasi dan kedewasaan berpolitik di Indonesia. Saat menjabat sebagai gubernur, tugas yang dipikul di pundak Abu Dotto tidaklah ringan. Aceh saat itu sedang berada dalam fase transisi yang krusial. Merawat perdamaian yang masih mudah sekaligus mempercepat pembangunan pasca bencana tsunami. Masyarakat mengaruh harapan teramat besar di pundak beliau. Lalu, apa saja pencapaian beliau 5 tahun menakodai Aceh? Mari kita bahas satu persatu. Satu, menjaga kestabilan perdamaian. Pencapaian terbesar dan paling mendasar dari pemerintahan Abu Dotto adalah kemampuan dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di Aceh. Pengelolaan daerah pasca konflik itu sangat sensitif. Gesekan politik sedikit saja bisa memicu riak yang besar, namun dengan pembawaan beliau yang tenang dan sejuk, situasi politik di Aceh selama masa jabatannya relatif kondusif. Investor mulai berani masuk dan masyarakat bisa beraktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut lagi. Memperjuangkan kewenangan otonomi khusus nomor 2. Sebagai salah satu perumus MOU Helsinki, Abu Dotto sangat vokal dan konsisten dalam menagih serta memperjuangkan implementasi khusus Aceh kepada pemerintah pusat. Beliau ingin memastikan
bahwa undang-undang pemerintahan Aceh benar-benar berjalan maksimal di lapangan, sehingga dana otonomi khusus yang diterima Aceh bisa ditransformasikan menjadi program-program konkret yang mensejahterakan rakyat. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas di bawah komando beliau, pembangunan infrastruktur digenjot di berbagai wilayah, terutama terkoneksi antara kabupaten kota. Pembangunan jalan-jalan tembus, peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah agar dapat dilalui, dan juga fasilitas-fasilitas rumah sakit daerah agar rakyat tidak perlu jauh-jauh berobat ke Banda Aceh, serta perbaikan sarana publik menjadi fokus utama beliau. Membangun pembangunan merata tidak hanya berpusat di kota provinsi saja. Penguatan identitas keislaman dan kedekatan dengan ulama. Sebagai sosok yang tumbuh dalam lingkungan religius, Abu Toto menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penegakan syariat Islam di Aceh. Namun, corak pendekatan beliau adalah syariat Islam yang rahmatan lil alamin, yang sejuk dan mendidik. Selama pemimpinan beliau, selalu meluangkan waktu untuk meminta nasihat pada para ulama karismatik Aceh sebelum mengambil keputusan-keputusan strategi. Sektor pendidikan daya pesantren juga mendapatkan porsi perhatian dan bantuan yang signifikan pada masa pemerintahannya. Gaya pimpinan Abu Dotto adalah merangkul semua kalangan. Gaya pimpinan Abu Dotto yang akomodatif membuatnya dihormati oleh berbagai faksi. Beliau merupakan berusaha menjadi jembatan, merangkul mantan kombatan GAM, merangkul kalangan akademisi dari kampus, merangkul tokoh adat hingga masyarakat sipil. Beliau memposisikan diri adalah bukan hanya kepala pemerintahan, tapi sebagai orang tua bagi sebagian abu bagi seluruh rakyat Aceh. Gaya pembinaan Abu Dotto dan masa-masa beliau pensiun. Sahabat Sahas Kreatif, panggilan Abu Dotto itu sendiri sebenarnya mengandung makna kehormatan yang sangat arti dalam masyarakat. Abu berarti bapak atau tertua dan dituakan. Sementara Dotto adalah bersarapan bahasa Aceh untuk kata dokter. Panggilan ini adalah simbol dari rasa hormat masyarakat terhadap kombinasi kepakaran medis, kearifan usia, dan rekam jejak perjuangan. Dalam pemimpinan, Abu Dotto bukanlah tipe pemimpin yang meledak-meledak atau suka mengandalkan retorika politik yang berapi-api di depan kamera. Beliau cenderung bekerja dengan senyap, mengedepankan pendekatan personal dan menyelesaikan masalah dalam musyawarah dari hati ke hati. Setelah masa jabatan sebagai gubernur terakhir pada tahun 2007, beliau menyerahkan tongkat estafet kepada gubernur Aceh pada penerusnya dengan tegak dan lapang dada. Di masa pensiun, Abu Dotto memilih untuk menarik diri dari hiruk-pikuk politik praktis sehari-hari. Beliau menikmati masa-masa tua dengan tenang bersama keluarga. Demikian. Kendati demikian, rumah beliau tidak pernah benar-benar sepi. Tokoh-tokoh muda, politisi, akademisi hingga masyarakat biasa masih sering datang bertamu di kediaman beliau, sekadar untuk bersilaturahmi atau meminta petuah dan pandangan beliau mengenai masa depan Aceh. Sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan hidup yang luar biasa, pada tahun 2020, sebuah buku biografi diluncurkan dengan judul yang sangat menyentuh, Abu Dotto, Perjuangan Tanpa Akhir. Buku ini merangkum seluruh tetesan keringat, air mata, dan pemikiran beliau untuk Aceh. Warisan yang abadi untuk Aceh. Hingga akhir takdir Allah Subhanahu wa taala pun tiba menjelang akhir hayatnya. Kondisi kesehatan Abu Dotto sempat menurun dan beliau terus menjalani perawatan medis yang intensif di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Rumah sakit yang dulunya sering beliau tinjau untuk saat menjadi gubernur, kini menjadi tempat persinggahan terakhir sebelum berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa. Keberkrian Dr. Zaini Abdullah menyisakan ruang kosong yang sulit untuk digantikan di hati masyarakat Aceh. Beliau adalah salah satu dari sedikitnya tokoh generasi emas Aceh yang merasakan langsung seluruh fase sejarah. Merasai pahit gentirnya masa konflik di hutan, dinginnya perjuangan diplomasi di benua Eropa, ketegangan di meja perundingan damai, hingga akhirnya memegang stang kemudi birokrasi pemerintahan.
Dari kisah perjalanan hidup Dr. Zeni Abdullah atau Abu Dotto ini kita bisa belajar satu hal berharga bahwa perjuangan memiliki banyak wajah. Berjuang tidak melulu soal memegang senjata. Menjadi dokter yang menghormati rakyat adalah perjuangan. Menjadi diplomasi yang menyuarakan perdamaian adalah perjuangan. Dan menjadi pemimpin yang melayani masyarakat dengan jujur juga merupakan bentuk perjuangan nyata. Tapi tentunya sebagai manusia biasa dan sebagai pemimpin politik, masa pemerintahan beliau tidak lepas dari kekurangan, tantangan maupun kritik. Namun terlepas dari segala perdebatan pandangan politik yang eh, ada, satu hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, dedikasi cinta ketulusan Abu Dotto untuk melihat tanah air yang damai, bermartabat dan sejahtera akan selalu abadi tercatat dalam tinta emas sejarah. Mari kita doakan bersama, semoga segala amal ibadah dan kebaikan yang telah beliau tanam untuk masyarakat Aceh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kekhilafan dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan serta kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah riwayat singkat Gubernur Dr. Zeni Abdullah, perjalanan hidup, perjuangan dan pencapaian beliau di pemerintahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.